selamat siang semuanya, selamat sore, selamat malam, dimanapun kalian berada, dalam keadaan baik semuanya ya. Ketemu lagi dengan saya di Derasta Project. Kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 10 tentang pengukuran ya. Sebelum masuk ke materi ya, biasa mengingatkan buat kalian semua yang mau mendukung channel ini, silahkan kalian bisa subscribe, kemudian bisa share ataupun bisa kalian like dari video ini ya. Jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa like-nya, kami tunggu. Oke, lanjut ke materi yang akan kita bahas, yaitu tentang bab pengukuran. Pengukuran itu apa sih? Coba kita flashback dulu ke zaman dahulu ya, ke zaman dahulu. Apakah zaman dahulu sudah menggunakan alat ukur? Tentu saja belum. Nah, alat ukur yang sering kalian gunakan itu apa sih? Bisa penggaris, bisa apalagi jam, ya, bisa termometer. Itu adalah contoh dari alat ukur. Ternyata kalau kalian membaca sejarah ya, ternyata di waktu zaman Mesir kuno, alat ukur yang dipakai itu bukan yang kita gunakan saat ini. Ternyata yang mereka gunakan adalah lengan mereka, yaitu dengan menggunakan lengan mereka bisa mengukur dan membuat piramida. Nah, dari alat ukur tersebut mereka gunakan. Nah, untuk menyamakan bagaimana? Ternyata untuk menyamakan mereka menggunakan tangan Firaun untuk menyamakan dari alat ukur mereka. Nah, dari situlah alat ukur mulai bermunculan. Bagaimana dengan keadaan sekarang ini? Alat ukur yang digunakan itu apa? Ternyata di sekeliling kita juga banyak alat ukur yang digunakan. Bisa menggunakan jengkal, ya, bisa menggunakan tangan kita, ini ya, itu. Nah, itu adalah beberapa contoh alat ukur. Tetapi alat ukur yang saya sebutkan tadi adalah bukan alat ukur baku. Nah, dari perkembangan demi perkembangan maka muncullah kesepakatan, ya. Kesepakatan antar negara. Nah, dibulah kesepakatan, maka disepakati dengan sistem internasional atau yang sudah kita sebut adalah satuan SI. Nah, satuan SI atau satuan sistem internasional itu ada 7. Itu apa aja? Ada massa, satuannya kilogram, panjang satuannya meter, waktu satuannya detik, arus listrik satuannya ampere, satuannya Kelvin, jumlah zat satuannya mol, dan intensitas cahaya satuannya kandela. Terus bagaimana kalau kita mau mengukur luas ruangan kelas ini? Atau kita mau mengukur misalkan air minum yang akan kalian minum. Nah, apakah itu termasuk besaran pokok? Nah, bagaimana? Ternyata itu sudah termasuk ke besaran turunan. Kenapa disebut besaran turunan? Karena sudah diturunkan dari besaran pokok. Contoh, luas ruang kelas ini ya, misalkan. Ternyata luas ruangan kelas ini kalau kalian perhatikan itu kan panjang kali lebar, di mana panjang satuannya meter, lebar satuannya meter. Nah, di mana satuan dari luas adalah meter pangkat 2. Nah, ternyata itu adalah asal mulanya adalah dari besaran panjang. Contoh lain, misalkan volume air minum yang kalian minum tiap hari. Misalkan 1 gelas, berapa volumenya? Ternyata untuk mencari volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Atau kalau volume gelas itu ya, luas alas kali tinggi. Ternyata luas alas adalah satuannya meter persegi dan tinggi adalah meter. Jadi satuan dari volume adalah meter pangkat 3. Nah, sekarang bagaimana kalau kecepatan? Nah, itu sudah termasuk besaran turunan. Percepatan termasuk besaran turunan. Nah, itu adalah beberapa contoh dari besaran pokok dan besaran turunan. Ingat ya, besaran pokok ada 7, sedangkan yang lainnya adalah termasuk besaran turunan. Kemudian yang awal tadi yang kita bahas tentang jengkal, kemudian tentang lengan, itu adalah
besaran tidak baku yang belum disepakati secara internasional. Yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang dimensi. Apa sih kegunaan dimensi? Ternyata dalam fisika ada dua manfaat ya dari dimensi itu sendiri. Di mana dimensi itu dilambangkan dengan dua kurung ya, dua kurung tegak lurus. Di mana manfaat dari dimensi itu adalah yang pertama ya, kegunaannya adalah untuk pembuktian kesetaraan. Dimana contohnya misalkan usaha dan energi. Usaha satuannya joule, energi juga satuannya adalah joule. Nah, ternyata itu adalah setara. Yang kedua, manfaat dimensi adalah sebagai penentu satuan. Contoh yang sudah saya sampaikan tadi, contoh luas. Luas adalah panjang kali lebar. Meter persegi dikalikan meter persegi. Ternyata dimensi dari luas ya adalah panjang itu adalah L dan lebar itu adalah L. Maka dimensinya adalah L pangkat 2. Nah, itu adalah contoh dari dimensi yang kedua atau manfaat dimensi yang kedua. Dalam besaran pokok, ternyata dari setiap besaran itu mempunyai alat ukurnya. Dari ketujuhnya itu mempunyai alat ukur tersendiri. Contoh misalkan panjang, satuannya adalah meter dan alat ukurnya apa? Bisa penggaris, ya, dan bisa bermacam-macam alat ukurnya. Kemudian alat ukur suhu. Nah, alat ukur suhu contohnya apa? Termometer. Nah, kalau sekarang contohnya adalah menggunakan termogan. Nah, itu yang biasa kita tembakkan di dahi kita. Nah, dalam kesempatan ini yang akan kita bahas adalah menggunakan alat ukur panjang. Alat ukur panjang yang saya akan sampaikan ada 3 ya, yang sudah saya persiapkan. Nah, yang pertama adalah menggunakan penggaris. Nah, ini untuk mengukur panjang. Kemudian yang kedua adalah menggunakan apa nih? Sudah ketebak? Jangka sorong ya. Ini adalah jangka sorong. Fungsinya untuk apa? Sama, untuk mengukur panjang dan ketebalan suatu benda. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga ini adalah mikrometer skrob. Nah, ini mikrometer skrob juga sama, itu mengukur panjang, tapi di sini adalah fungsinya saja yang berbeda atau ketelitiannya dari ketiga ini yang berbeda. Dimana ini adalah paling teliti adalah 1 mili, ini adalah berapa? 0,1 mili, dan ini adalah 0,01 mili. Alat ukur panjang ada penggaris, kemudian ada apa ini? Meteran ya namanya ya. Kemudian ini adalah meteran yang roll, kemudian ada yang tadi sudah saya sampaikan jangka sorong, dan ada mikrometer skrob. Nah, yang pertama menggunakan mistar. Ya. Menggunakan mistar, coba perhatikan yang berikut ini. Kalau kalian perhatikan gambar, hasilnya berapa coba? Kalau menggunakan mistar, kalian juga pasti sudah tahu atau sudah paham hasilnya itu berapa. Ternyata yang dihasilkan adalah 2,5 cm. Kemudian yang kedua, coba berapa? Coba tebak. Oke, betul ya. Hasilnya adalah 2,3 cm. Yang kedua adalah tentang jangka sorong. Nah, kalau kalian perhatikan bagian-bagian jangka sorongnya, ada yang namanya rahang dalam, kemudian di sini adalah ada rahang luar, kemudian di sini adalah ada baut atau pengunci, kemudian di sini ada skala utama, kemudian ini adalah skala nonius ya. Itu adalah bagian-bagian dari jangka sorong. Coba perhatikan dari hasil pengukuran yang saya lakukan ya. Perhatikan, ini adalah skala utama dan ini adalah skala nonius. Dari hasil yang saya kerjakan tadi, coba perhatikan, ternyata perhatikan hasilnya adalah sebelum angka 0 ya. Di skala utamanya adalah sebelum angka 0, yaitu skala utamanya atau SU adalah 2,6 cm, dan skala noniusnya adalah yang diambil dari yang paling tegak lurus, yaitu 0,075 cm ya.
karena ini satuannya senti ya, maka 0,075 cm. Maka hasil pengukurannya adalah 2,6 cm ditambah 0,075 cm. Ya, jadi hasilnya adalah 2,675 cm. Kemudian contoh yang kedua, skala utamanya 3,1, skala noniusnya 0,030, kemudian hasil pengukurannya adalah 3,130. Contoh lagi, ya, hasilnya skala utamanya 1,8, kemudian skala noniusnya adalah 0,035, hasilnya adalah 1,835. Selanjutnya yaitu tentang micrometer strobe. Perhatikan bagian-bagian micrometer strobe. Ya, ada yang namanya rahang tetap, ada yang namanya rahang berputar, kemudian ada yang namanya silinder putar, dan ada yang namanya silinder tetap. Nah, di bagian silinder tetap itu adalah skala utama, sedangkan yang silinder putar itu adalah skala nonius. Coba perhatikan untuk membaca micrometer strobe, ya. Ketelitiannya adalah 0,01 mm. Ini ya, hasilnya adalah 11,83, ya, 11,83, yaitu 11,5 ditambah 0,38 mm. Kemudian ini ya, kalian bisa lihat untuk ketelitian dari micrometer. Kemudian alat ukur massa. Alat ukur massa itu ada timbangan, ada neraca, ya. Ada beberapa contoh yang sudah saya berikan ini, ya. Kemudian ada neraca Ohaus. Itu adalah contoh alat ukur massa. Oke teman-teman, dari video yang sudah kita pelajari ini, kita sudah belajar dari pengukuran ini. Yang pertama yaitu tentang satuan sistem internasional, di mana yang dulunya itu masih menggunakan alat ukur tidak baku, kemudian disepakati menjadi satuan sistem internasional. Dari satuan sistem internasional itu disepakati ada yang namanya besaran pokok. Besaran pokok ada berapa? Ada 7. Nah, dari besaran pokok kemudian bisa diturunkan menjadi besaran turunan yang sudah saya contohkan tadi, yaitu contohnya adalah luas, kemudian volume, kemudian kecepatan. Nah, dari besaran pokok tersebut kemudian ada yang namanya dimensi. Ada 2 fungsi dimensi yang sudah saya jelaskan tadi, ya. Yang belum jelas bisa ulang kembali video ini. Kemudian yang terakhir yang kita bahas adalah tentang alat ukur dan ketidakpastian alat ukur. Nah, mudah-mudahan dari video ini dapat membantu kalian semua untuk belajar tentang pengukuran. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa komennya, jangan lupa subscribe-nya, jangan lupa share-nya. Sekian. Sampai jumpa di video berikutnya.